Baik, perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Sebelum masuk pada pembahasan materi, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok 5. Yang pertama, Ana Maria Haheli. Yang kedua, Arin Sofia Modok. Yang ketiga, Ivoni Lasarina Liu. Yang keempat, Yumitro Aretwin BS. Dan yang kelima, Yusron Ahsani Paukuma. Yang pertama, keterampilan membuka pelajaran. Pengertian membuka pelajaran. Membuka pelajaran adalah aktivitas yang dilakukan guru untuk menciptakan kondisi siap mental, menumbuhkan perhatian, serta meningkatkan motivasi siswa agar terpusat pada kegiatan belajar yang akan dilakukan. Kegiatan membuka pelajaran bukanlah kegiatan basa-basi tanpa arah yang jelas. Dengan membuka pelajaran, dimaksudkan untuk mengkondisikan siap mental bagi siswa untuk mengikuti pembelajaran. Oleh karena itu, guru dituntun melatih diri agar memiliki keterampilan membuka pelajaran dengan baik dan tepat. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Ana Maria Haheli. Berikut saya akan menjelaskan tentang tujuan dari membuka pelajaran. Tujuan pertama, menciptakan kesiapan mental, yaitu pembentukan kondisi psikologis siswa agar siap untuk mengikuti pembelajaran. Yang kedua, membangkitkan perhatian dan motivasi, yaitu keinginan untuk memusatkan seluruh perhatian, emosi, baik fisik dan psikis, siswa agar tercurah pada pembelajaran yang akan dilakukan. Ketiga, memberikan gambaran yang jelas, tujuan atau kompetensi yang harus dicapai oleh siswa dari kegiatan pembelajaran yang dilaksanakannya. Yang keempat, memberikan gambaran yang jelas tentang batas-batas tugas atau kegiatan yang harus dilakukan siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Yang kelima, memberikan gambaran yang jelas tentang pengalaman atau kegiatan-kegiatan pembelajaran yang harus dilakukan siswa untuk mencapai tujuan atau kompetensi yang diharapkan. Dan tujuan membuka pelajaran yang terakhir yaitu menumbuhkan kesadaran siswa tentang pentingnya mengikuti pembelajaran dengan sungguh-sungguh, sehingga proses dan hasil pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efisien. Berikut prinsip-prinsip membuka pelajaran. Yang pertama, bermakna. Nah, maksud dari bermakna di sini bahwa setiap kegiatan membuka pembelajaran seperti menarik perhatian, membangkitkan motivasi, memberi acuan, membuat kaitan, gaya mengajar, penggunaan metode, dan media pembelajaran, semuanya harus memenuhi unsur kebermaknaan. Bermakna artinya setiap unsur yang digunakan sesuai dengan upaya pencapaian tujuan atau kompetensi pembelajaran. Sifat materi memperhatikan karakteristik siswa maupun situasi dan kondisi pada saat berlangsungnya proses pembelajaran. Prinsip yang kedua yaitu logis dan sistematis. Penerapan setiap unsur kegiatan membuka pelajaran harus direncanakan. Dengan perencanaan yang matang, maka penggunaan unsur-unsur membuka pelajaran tidak berkesan seperti dibuat-buat atau dipaksakan. Melalui perencanaan yang matang, penerapan unsur-unsur membuka pembelajaran akan berjalan secara logis dan sistematis, sehingga akan mampu mengkondisikan siswa untuk siap mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, berkesinambungan, di mana kegiatan membuka pembelajaran atau kegiatan pembuka merupakan suatu kesatuan dari kegiatan inti dan kegiatan penutup pelajaran. Sekian hasil presentasi saya. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Selanjutnya mengenai komponen-komponen dalam membuka pelajaran. Untuk komponen dalam membuka pelajaran ada 8 bagian. Yang pertama mengenai orientasi. Mengenai orientasi, hal yang dilakukan yang pertama yaitu memulai pertemuan dengan salam pembuka dan berdoa yang dipimpin oleh peserta didik secara bergilir untuk setiap kali pertemuan. Bagian kedua itu memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. Dan yang ketiga, menyiapkan fisik dan psikis peserta didik di dalam mengawali kegiatan pembelajaran. Untuk bagian B yaitu melakukan apersepsi. Untuk melakukan apersepsi, hal yang dilakukan pertama yaitu mengaitkan materi atau kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik sebelumnya. Yang kedua, mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan materi atau kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Untuk bagian C yaitu memberi motivasi. Untuk memberi motivasi, hal pertama yang dilakukan yaitu menimbulkan rasa ingin tahu. Bisa dilakukan itu dengan cara menunjukkan gambar, poster, model, skema, rekaman atau alat yang sudah disiapkan. Yang kedua, mendemonstrasikan sesuatu alat peraga yang akan digunakan. Yang ketiga, menceritakan suatu kejadian dengan ekspresi wajah yang sungguh-sungguh dan gerakan tubuh yang menarik. Untuk bagian kedua, menarik perhatian peserta didik dengan kehangatan dan keantusiasan, bersikap ramah, bersahabat, dan akrab. Dan bagian ketiga itu mengambil posisi berdiri yang bergantian. Untuk bagian D, menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang sedang berlangsung. Nah, untuk menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang sedang berlangsung, yang pertama yang dilakukan yaitu melaporkan atau melakukan memberikan tujuan pembelajaran yang diambil dari kompetensi dasar. Yang kedua itu tujuan dikaitkan dengan manfaat belajar bagi peserta didik. Dan yang ketiga, tujuan pembelajaran ditulis di papan tulis. Selanjutnya untuk bagian ke-5 mengenai menyampaikan kompetensi dasar atau indikator pembelajaran yang akan dicapai selama pembelajaran. Nah, mengenai penyampaian kompetensi dasar atau indikator pembelajaran ini, hal yang dilakukan pertama yaitu indikator diurai dari kompetensi dasar. Yang kedua, merumuskan dengan spesifik dan operasional. Dan yang ketiga, memberitahukan kepada peserta didik. Yang keenam, membuat kaitan. Nah, mengenai pembuatan kaitan ini, hal yang pertama yaitu membuat kaitan antara aspek-aspek yang relevan dari mata pelajaran yang telah dikenal oleh peserta didik sebelumnya. Dan yang kedua, guru membandingkan dan mempertentangkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang telah dikuasai peserta didik sebelumnya. Yang ketujuh, menyampaikan lingkup penilaian proses dan penilaian akhir serta teknik penilaian yang akan digunakan. Nah, mengenai hal tersebut, hal yang dilakukan pertama yaitu menyampaikan batasan materi pembelajaran. Yang kedua itu menyampaikan sistem penilaian proses dan hasil belajar. Dan yang ketiga mengingatkan ketiga ranah yang selalu dinilai yaitu afektif, kognitif, dan psikomotorik. Untuk bagian terakhir yaitu memberi acuan. Dalam memberi acuan, hal yang dilakukan pertama yaitu merumuskan dengan peserta didik langkah-langkah pembelajaran yang akan dilakukan. Yang kedua, mengingatkan batas waktu diskusi, alat bahan yang digunakan, dan lembar kerja dan laporan hasil diskusi yang dilakukan.
Bagian kedua, mengingatkan aturan diskusi yang sebelumnya sudah disepakati. Dan bagian ketiga, menentukan kelompok diskusi dari kelompok yang sudah disiapkan sebelumnya. Selanjutnya mengenai keterampilan menutup pelajaran. Dalam mengakhiri suatu pelajaran, kegiatan yang dilakukan adalah memberikan gambaran menyeluruh tentang semua materi yang telah dipelajari saat itu atau yang dilakukan pada saat itu. Nah, untuk mengetahui tingkat penyerapan peserta didik terhadap materi dan kita juga mengetahui tingkat keberhasilan sebagai seorang guru dalam proses pembelajaran. Nah, kegiatan ini cukup berarti bagi peserta didik, namun ada banyak guru yang tidak sempat melakukan atau mungkin sengaja tidak melakukan hal tersebut. Nah, menutup pelajaran harus direncanakan dan disediakan cukup waktu untuk melakukan hal tersebut. Nah, untuk menutup pelajaran tidak dilakukan dengan terburu-buru juga, dikarenakan bel berbunyi sebagai tanda jam pelajaran telah berakhir. Nah, sehingga guru hanya menggunakan waktu habis sampai bertemu dengan pertemuan selanjutnya. Nah, oleh karena itu, menutup pelajaran harus dilakukan dengan baik. Nah, untuk pengertian menutup pelajaran sendiri, untuk menutup pelajaran didefinisikan sebagai mengarahkan perhatian pada penyelesaian tugas tertentu atau urutan belajar pada akhir pembelajaran. Menutup pelajaran dari set introduction yang berkaitan dengan penyelesaian tahapan pembelajaran. Menutup pelajaran berisi ringkasan singkat dari materi yang diajarkan sehingga siswa dapat menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan sebelumnya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membawakan materi tujuan menutup pelajaran. Tujuan menutup pelajaran yang pertama yaitu untuk memberikan pemahaman yang utuh terhadap materi pokok atau kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil pembelajaran yang telah diperoleh peserta didik. Yang ketiga, memantapkan pemahaman siswa terhadap materi pokok atau kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Tujuan yang keempat, yaitu untuk memberikan tindak lanjut yang diperlukan sesuai dengan proses dan hasil pembelajaran yang dicapai oleh peserta didik. Materi yang berikut yaitu prinsip-prinsip menutup pelajaran. Yang pertama, bermakna. Penerapan prinsip bermakna adalah mempunyai nilai tercapainya tujuan penggunaan keterampilan menutup pelajaran. Artinya, cara guru dalam memilih dan menerapkan komponen keterampilan menutup pelajaran mempunyai nilai yang tepat bagi peserta didik dalam ketertarikan untuk mengikuti pelajaran. Yang kedua, fleksibel, berarti penggunaan yang tidak kaku, tidak terputus-putus atau lancar. Kelancaran dalam sebuah gagasan atau ide dapat memudahkan peserta didik dalam mengkonsepsi keutuhan konsep penutup dan memahami pokok bahasan yang dipelajari. Yang ketiga, berurutan dan berkesinambungan. Kegiatan ini dilakukan oleh guru dalam memperkenalkan atau merangkum kembali pelajaran sebagai bagian dari kesatuan yang utuh. Perwujudan prinsip berurutan dan berkesinambungan ini memerlukan adanya suatu susunan bahan pelajaran yang tepat sesuai dengan minat peserta didik, ada kaitan logis antara satu bagian dengan bagian lainnya sehingga dapat disusun rantai kognisi yang jelas dan tepat. Yang keempat, antusiasme dan kehangatan dalam mengkomunikasikan gagasan. Antusiasme menandai kadar motivasi yang tinggi dan hasil ini akan berpengaruh pada motivasi yang tinggi pada peserta didik. Dengan antusiasme guru dalam mengkomunikasikan gagasan penutup mendorong anak untuk menilai bahwa pokok bahasan yang dipelajari mempunyai makna atau manfaat yang sangat penting. Dengan demikian, peserta didik akan tinggi perhatian dan minat yang berpengaruh
yang mempengaruhi tingginya aktivitas belajar peserta didik. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya saya persilakan kepada teman yang bertugas. Nah, kita masuk pada slide berikutnya, itu komponen-komponen menutup pelajaran. Dalam menutup pelajaran, kegiatan yang dilakukan oleh guru adalah mengakhiri pelajaran atau mengakhiri kegiatan interaktif edukatif. Usaha menutup pelajaran ini dimaksud untuk memberi gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari siswa, mengetahui tingkat pencapaian siswa, dan tingkat keberhasilan guru dalam proses pembelajaran. Ada beberapa komponen dalam menutup pelajaran. Yang pertama, review, atau disebut dengan melihat atau meninjau kembali. Nah, untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap inti pelajaran pada setiap akhir tanggal kegiatan, guru hendaknya melakukan peninjauan kembali tentang penguasaan siswa. Hal ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu merangkum atau membuat inti pelajaran. Nah, untuk komponen kedua ini adalah menilai atau mengevaluasi. Nah, menilai adalah proses memastikan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran yang telah dibahas. Ada beberapa bentuk evaluasi. Yang pertama, tanya jawab secara lisan. Yang kedua, menyatakan pendapat tentang masalah yang dibahas. Dan yang ketiga, memberi soal-soal tertulis yang dikerjakan oleh siswa secara tertulis pula. Untuk komponen ketiga yaitu menyimpulkan. Kesimpulan adalah rumusan pokok-pokok pikiran terhadap suatu yang dibahas. Dengan mengajukan kesimpulan, maka guru melakukan kegiatan penutupan pelajaran, karena dengan kesimpulan merupakan akhir dari proses penyelesaian masalah. Untuk komponen yang ketiga yaitu tindak lanjut. Alternatif lain yang dapat dilakukan guru dalam mengakhiri pelajaran adalah dengan cara memberikan tindak lanjut. Yang dimaksud dengan tindak lanjut di sini adalah upaya menindaklanjuti terhadap kegiatan pelajaran yang telah dilakukan, dengan maksud untuk lebih memantapkan pemahaman siswa, baik berkenaan dengan konsep-konsep yang dipelajari maupun dalam rangka mengaplikasikan pemahaman konsep terhadap pemecahan masalah. Nah, kegiatan tindak lanjut ini berupa pekerjaan rumah, atau juga bisa mengerjakan tugas-tugas tertentu atau proyek, atau juga bisa melakukan observasi atau pengamatan maupun wawancara sederhana. Untuk komponen yang terakhir yaitu memberikan dorongan psikologi atau sosial. Salah satu fungsi dari pemberian dorongan adalah untuk salah satu fungsi dari pemberian dorongan adalah untuk menekan sebuah perasaan yang menyenangkan dari sebuah interaksi. Pemberian dorongan digunakan untuk menegaskan bahwa siswa telah mencapai sesuatu yang berharga dan ini diakui dan dihargai. Hal ini terkait dengan penghargaan terhadap pencapaian prestasi siswa. Itu beberapa komponen dalam menutup pelajaran. Saya ulangi ya. Yang pertama review, yang kedua menilai, yang ketiga menyimpulkan, yang keempat tindak lanjut, dan yang terakhir adalah memberikan dorongan psikologi atau sosial. Nah, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan saya akhiri. Terima kasih dan salam sehat untuk kita semua.